Keluarga dari 6 syuhada yang terbunuh di KM 60 juga bermubahalah. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh pengacara kita bahwa Habib Rizik, imam besar kita, juga bermubahalah. Pihak penyidik ini nanti akan kena mubahalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inul ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, yaitu dalam rangka pembelaan kita kepada saudara kita, yaitu aktivis yang sungguh luar biasa, yaitu Ustadz Gus Nur. Alhamdulillah, sebenarnya beliau juga sudah pernah hadir di majelis ini, di lokasi yang sekarang ini, pernah hadir dan pernah memberikan semangat kepada jamaah yang ada di Nurul Islam ini. Benar ya Bapak-bapak ya? Ya, betul ya. Ya. Lama waktu itu kan? Ya. Nah, pernah hadir. Maka dari itu jamaah yang ada di sini merasa bertanggung jawab, artinya merasa mempunyai giroh untuk membela beliau. Karena beliau juga sudah merupakan bagian daripada majelis di sini. Karena pernah hadir dan pernah memberikan ilmu. Dan jamaah di sini merasa murid beliau, karena sudah merasa beliau sudah hadir dan memberikan ilmu di sini. Dan jamaah yang hadir sekarang ini, yang ada di belakang ini, merasa murid beliau. Makanya dengan senang hati jamaah para ustadz yang hadir di belakang ini menyempatkan waktu untuk memberikan dukungan pembelaan kepada Ustadz Gus Nur. Demikian awalan, kita semua di sini hadir tentunya demi membela saudara kita yang beragama Islam tentunya. Karena walaupun jauh, walaupun siapapun orangnya, kalau memang dia beragama Islam, itu adalah saudara. Seperti saudara itu, saudara seiman itu sebenarnya lebih erat kaitannya. Karena dikatakan bagaikan satu tubuh. Apabila ada tubuh yang terluka, maka yang lain pun akan merasa sakit. Seperti contoh seperti ini, Gus Nur ditahan, kita merasa kecewa dan kita merasa sakit. Padahal kasus yang disangkakan ini kasus yang menurut kami ini suatu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Kenapa? Kok mubahalah dikatakan penistaan agama? Di mana nyari ilmunya itu? Di mana penempatannya? Makanya kami hadir di sini tuh mubahalah hal yang mustahil kok disangkakan gitu loh. Kalau kita bilang penyidik ini bodoh, mustahil bodoh karena pendidikannya kan tinggi. Ya kan? Tapi kok melakukan hal yang mustahil bagi umat Islam? Mubahalah itu adalah dibilang penista agama. Padahal mubahalah itu jelas di dalam Al-Quran disebutkan di ayat Al-Imran di ayat 59 sampai 61 bahwa mubahalah itu adalah syariat Islam. Bahkan pernah dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau difitnah, atau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu memfitnah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bermubahalah dengan membawa keluarganya, membawa anaknya, membawa istrinya, tapi orang kafir itu tidak mau atau tidak berani untuk bermubahalah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka yakin
Mereka tahu bahwa Rasulullah ini benar. Yang namanya mubahalah itu pasti akan berefek dengan orang yang tidak benar. Demikian pun di dalam kasus Gus Nur ini. Pihak penyidik ini nanti akan kena mubahalah juga. Karena secara tidak langsung penyidik ini membenarkan. Kenapa dikatakan membenarkan? Karena menangkap gitu loh. Karena sudah menangkap Gus Nur, itu intinya berarti sudah membenarkan orang yang melaporkan. Kalau pihak penyidik tidak membenarkan orang yang melapor, nggak akan ditangkap Gus Nur, diacuhkan gitu loh. Ah, lu cerita apa sih, lu itu mubahalah, itu ini laporan lu nggak beres nih. Itu baru. Tapi dengan adanya ditanggapi, dikondisikan, penyidik ini pun sudah termasuk ikut bermubahalah, tetapi di dalam pihak yang salah. Karena menurut Islam mubahalah itu adalah syariat agama Islam. Kenapa? Karena juga sudah kita saksikan di sekarang ini bahwa para guru kita, para kiai, bahkan keluarga dari 6 syuhada yang terbunuh di KM 60 juga bermubahalah. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh pengacara kita bahwa Habib Rizik, imam besar kita, juga bermubahalah. Andai saja bermubahalah ini nanti ditetapkan sebagai penistaan agama, tentunya wah ini semakin gak beres sudah. Gampang sekali sudah untuk menangkap para tokoh-tokoh kita, para kiai kita, dan imam besar kita, akan menjadikan celah. Makanya untuk itu kita hadir di sini bukan membela Gus Nur saja. Kita juga membela para habaib, para kiai kita, agar supaya apa? Agar supaya penistaan agama yang dituduhkan ini bahwa ini tidak benar, gitu loh. Dan tentunya di sini juga berperan sekali pihak MUI. Seperti tadi sudah diberikan paparan oleh pengacara kita bahwa ada salah satu, mungkin ini juga bisa dikatakan oknum. Karena yang namanya MUI itu fatwa, menyatakan fatwa penistaan agama itu harus melalui surat. Tidak dengan statement, tidak dengan ucapan. Ini tentunya oknum. Kalau memang benar bahwa dari pihak penyidik menyatakan sudah ada koordinasi atau konfirmasi dari pihak MUI, tentunya akan melihatkan bukti fatwa tersebut. Karena yang namanya fatwa itu bukan dari ucapan, tapi berupa surat dari MUI menyatakan penistaan agama. Apabila itu tidak ditunjukkan oleh penyidik dan hanya mengatakan bahwa dari MUI itu sudah konfirmasi dan sudah berkoordinasi sama MUI, berarti itu orang MUI-nya oknum dan tidak bisa dijadikan dasaran hukum untuk menjerat saudara kita ini Gus Nur dalam penistaan agama. Karena hanya sekedar yang menyampaikan pun oknum dan tidak ada kekuatan hukum, hanya sekedar menyampaikan dari lisan atau dari tulisan, kecuali dari resmi dari MUI. Itu merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut. Saya rasa itu cukup ya, Tat ya. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini juga sehubungan kita akan mengadakan agenda besar yang mana setiap tahun kita laksanakan, yaitu Munajat Akbar 212. Saya pribadi dari Ormas Gempur, Gerakan Muslim Pembela Umat dan Rakyat, mengundang dan mengajak dan para tokoh, para ormas yang ada di wilayah ibu kota negara, mengajak untuk hadir
dan para tokoh, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, dan para alumni 212 yang hadir pada kesempatan yang lalu di 2016. Tercatat yang hadir itu 7 juta orang. Insya Allah dengan adanya undangan ini kita hadir bersama-sama nanti di hari Jumat di tanggal 2 bulan 12 di tahun 2022 hadir bersama-sama. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Muhammad. Sekali lagi saya mengundang seluruh elemen masyarakat. Yuk kita ramaikan, yuk kita hadir, yuk kita siarkan bahwa umat Islam ini adalah saudara, bahwa umat Islam kita semua adalah saudara dan bisa menjalin ukhuwah yang begitu besar dengan munajat 212 di tahun 2022. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.